Di dalam Kejadian 47 kalau kita baca, ada dialog antara Firaun dengan Yakub. Dan Yakub berkata begini, hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Padahal dia berumur 130 tahun pada waktu dia berdialog dengan Firaun. Namun mengapa dia berkata hidupku buruk adanya? Satu, karena Yakub tidak sabar menunggu saat ataupun janji Allah, waktu Allah. Allah sudah berfirman pada waktu dia masih dalam kandungan ibunya, bahwa dia akan menjadi pemimpin daripada kakaknya yang utama. Tetapi dia tidak setia menunggu janji Allah itu terjadi. Dia menipu Esau, dia menipu Ishak ayahnya. Yang kedua, ia menuai apa yang dia tabur. Ia mendapatkan hak kesulungan dengan cara menipu Esau, yaitu menukarkan hak kesulungan Esau dengan semangkuk kacang merah. Ia membuat Esau menangis sedih, meraung-raung di hadapan ayahnya Ishak, karena dia sudah ditipu oleh Yakub. Dia ditipu oleh Laban, berkali-kali dia ditipu oleh Laban, sehingga dia harus tinggal di Haran puluhan tahun. Dia menabur benih-benih tipuan. Dia menerima juga tipuan-tipuan atau kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Sepuluh anak laki-lakinya menipu dia, membohongi dia, yang menyatakan bahwa Yusuf anak kesayangannya sudah mati diterkam binatang buas. Padahal sebenarnya mereka menjual Yusuf, tidak membunuh atau tidak dibunuh oleh binatang. Dan selama bertahun-tahun itu Yakub mengalami kesedihan. Ia menabur kebohongan, menabur tipuan, dan dia menuai tipuan juga. Putrinya diperkosa oleh Sikem. Anak yang tertua, anak yang paling tua, Ruben, meniduri gundik ayahnya, yaitu Bilha. Dia harus mengungsi ke Filistin dan harus ketakutan di Filistin. Takut Rahel direbut oleh Raja Filistin pada waktu itu. Dan pada masa tuanya, dia menderita kelaparan dan harus mengungsi ke Mesir. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana Yakub mengatasi masalahnya itu? Mengatasi hal-hal yang buruk itu. Yang pertama, ia rajin bekerja. Selama 20 tahun ia melakukan tugasnya dengan baik. Dia bekerja keras, dengan rajin dia bekerja. Siang kepanasan, malam kedinginan, mata jauh dari tertidur. Orang Kristen semestinya seperti itu juga. Jangan suka yang gratis-gratisan. Kita harus bekerja keras untuk mengatasi masalah kita. Di dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya Laban, tertidur di sebuah tempat di mana dia bermimpi, dia melihat ada malaikat Tuhan, malaikat-malaikat naik turun di sebuah tangga yang menuju ke langit. Dia senang sekali melihat mimpi yang indah itu. Kemudian batu tempat dia tidur, yaitu sebagai bantal tidur itu, dia kemudian dirikan dan kemudian ditanam, dijadikan sebagai peringatan, tugu peringatan. Dia namakan tempat itu Bet-El atau Bait-El, yaitu rumah Tuhan. Kemudian pada waktu dia pulang kembali ke Kanaan, dia berkata kepada rombongannya, kepada anak istrinya dan budak-budaknya, mari kita pergi ke rumah Tuhan untuk membuat mezbah di sana. Berarti untuk menyembah Tuhan di sana. Mezbah merupakan lambang tempat ibadah.
kepada Tuhan. Kemudian di Peniel, dia bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan dia berkata kepada malaikat Tuhan itu, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Atau Tuhan sendiri memberkati Yakub. Yakub mengatasi masalahnya dengan pergi ke rumah Tuhan. Dia bekerja keras, tetapi dia juga pergi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan di tempat itu, di rumah Tuhan itu, dia menerima berkat. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani.